Salam, selamat sore. Kita jumpa lagi dalam ibadah GP untuk Sabtu 27 Juni 2020. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau menyertai hidup kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu untuk sore hari ini. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita untuk sore hari ini terambil dari Kitab Amsal 27. Kitab Amsal 27 ayat 5 sampai dengan 6 yang menyatakan demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya dan membawanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Shalom, apa kabar adik-adik terkasih, kaum pemuda GPIB Maranatha Subang. Kiranya semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, penulis Amsal bergaul dengan begitu banyak orang. Karena itu dia memahami manusia secara lebih dalam. Apa yang kelihatan di luar belum tentu sama dengan yang ada di dalam. Tindakan fisik belum tentu menyatakan sikap hati. Nah, manusia harus dimengerti bukan dari bagian dalamnya saja, tetapi dari sisi luarnya juga. Nah, terkadang dalam hidup ini kita merasa sulit untuk menegur orang yang dikasihi. Kita takut teguran kita menyakiti perasaannya dan mungkin dia tidak mau lagi dekat-dekat dan bergaul dengan kita. Nah, seorang kawan akan peduli pada kualitas hidup sahabatnya. Itu sebabnya kawan yang baik akan berani menegur sahabatnya sekalipun tegurannya itu akan melukai perasaan sahabatnya. Teguran akan menjadi obat yang pahit yang akan menyembuhkan sahabatnya dari kesalahannya. Orang yang menunjukkan kasih dan kebaikan tetapi mengabaikan kesalahan sahabatnya, ia bukanlah seorang sahabat, tetapi ia adalah seorang musuh yang akan menghancurkan kehidupan sahabatnya. Bila kita mendapat teguran dari sahabat kita, teman kita, atau orang di sekitar kita, berterima kasihlah padanya, karena itu lebih berharga dari kasih yang tersembunyi. Sahabat adalah seorang yang dapat memberitahukan kebenaran kepada kita dengan penuh kasih. Berpegang pada kebenaran dan kasih, maka kita harus menyampaikan teguran kita itu dengan penuh kasih tanpa menyakiti perasaan sahabat kita. Nah, bila kita menunjukkan kasih tetapi kita mengabaikan kebenaran, kita telah membiarkan sahabat kita untuk terus-menerus melakukan salah dan hidup dalam dosa. Padahal sebenarnya kita bisa meluruskan dan memperbaiki kesalahannya dengan cara menegur dia. Menegur dan ditegur dalam arti kalau kita pernah menegur sahabat kita, maka suatu waktu kita pun harus bisa menerima teguran dari orang lain. Menegur dan menerima teguran dengan rendah hati adalah ciri-ciri manusia yang menuju pada manusia dewasa. Nah, seringkali kelalaian atau kesalahan yang ada pada diri kita tidak dapat melihatnya.
Yang mampu melihat adalah orang-orang yang hidup di sekitar kita. Kalau seseorang hanya mampu menegur, tapi dia tidak mau ditegur, maka kita masih hidup seperti seorang kanak-kanak yang tidak dewasa secara rohani. Kalau kita mau diperbaiki, maka kita harus siap menerima teguran itu. Kita harus mengoreksi diri kita. Benarkah yang saya lakukan itu salah apa tidak? Benarkah yang saya lakukan itu tidak bagus menurut sahabat saya yang sudah menegur saya? Nah, ini menjadi catatan bagi kita kaum muda, begitupun bagi kami orang tua. Kita sama-sama mengoreksi diri kita yang sudah kita lalui selama ini. Sudah benarkah hidup kita? Sudah benarkah sikap kita? Apakah selama ini kita pernah menegur kesalahan sahabat kita, teman kita, orang di sekitar kita? Ataukah selama ini kita hidup hanya membiarkan kesalahan saat teman, sahabat, atau orang-orang di sekitar kita? Kita memilih hidup tenang, tapi membiarkan sahabat kita hidup dalam kehancuran dengan kesalahan yang kita biarkan terjadi. Nah, sahabat sejati seperti yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus, dengan Dia rela menderita demi menebus kita, demi keselamatan kita. Dialah seorang sahabat sejati. Maka mari kita sebagai kaum muda meneladani teladan Yesus Kristus yang rela menderita demi untuk kebaikan kita, demi untuk keselamatan kita, demi hubungan kita baik dengan Bapa di surga. Saya kira cukup demikian penyampaian perenungan firman kita untuk sore hari ini. Mari kita lebih bijak lagi dalam mencari sahabat, dalam menegur sahabat, juga lebih bijak lagi dalam menerima teguran bagi diri kita sendiri. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Firman-Mu sore hari ini kiranya membawa pembaharuan dalam hidup kami. Bantu kami ya Bapa, agar kami mampu menegur juga ditegur bila melihat atau melakukan kesalahan. Tambahkan iman rohani hingga kami bisa menjadi manusia yang dewasa, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara rohani. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia ini, juga untuk seluruh dunia. Kiranya Engkau menjaga umat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada. Di tengah polemik virus corona, tetap Kau jaga keamanan kesehatan kami ya Bapak. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari pusat hingga ke pelosok. Tetap Kau jaga, Kau bantu mereka dalam menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu dan juga para pendeta, para gembala, para presbiter, juga para karyawan, para poster, juga para satpam. Tetap Kau jaga mereka ya Tuhan, dan tetap Kau kuatkan mereka
dan Kau mampukan dalam menjalankan tugas mereka. Kami juga berdoa untuk Pelkat Gerakan Pemuda. Kiranya Kau bantu anak-anak pemuda-pemudi kami ini ya Tuhan. Kau kuatkan mereka dalam iman dan pengharapan. Juga Kau mampukan mereka dalam menjadi manusia yang dewasa secara rohani. Jadikan anak-anak kami, kaum pemuda ini menjadi teladan bagi adik-adiknya, juga bagi orang-orang di sekitarnya. Berkati kaum pemuda dalam usaha mereka, dalam sekolah, dalam mencari pekerjaan, juga dalam mencari teman hidup. Kau tetap sertai dan Kau bantu mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati orang tua mereka, berkati keluarga besar mereka dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh, tetap Kau kuatkan mereka, Kau berkati tangan-tangan kasih yang merawat, juga Kau berkati makanan minuman, juga obat yang mereka konsumsi. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi, untuk pengurus-pengurus Pelkat. Kau mampukan mereka ya Tuhan dalam menjalankan pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana gereja kami GPIB Maranatha Subang. Kiranya Kau mampukan kami melaksanakan segala rencana-rencana ke depannya, semuanya terjadi kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat sore, dan Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.